sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi. pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Shalom, terima kasih. Saya sangat bersuka cita dengan berjumpa dengan Sanctuary Home
tentu kita akan memanfaatkan waktu yang luar biasa ini untuk kembali merenungkan betapa bersyukurnya kita berada di dalam home ini, berada di dalam pendalaman Alkitab. Baik, kita perlu mulai membangun suasana ya yang serius bahwa betapa manusia memerlukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang akan mengubahkan kehidupan kita. Bukan hanya mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan itu bahkan sanggup membawa perubahan yang menurut dunia tidak mungkin bisa berubah. Jadi gini, firman Tuhan itu bersifat menuntun hidup kita, menuntun hidup orang percaya. Masalahnya adalah ketika kita sebagai orang percaya tidak berhasil meresponi firman Tuhan dengan kesadaran yang penuh. Artinya, maksud dari kesadaran yang penuh adalah kesadaran kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesadaran penuh artinya membangun bukan hanya di dalam kesadaran akali yang ada di dalam, tetapi melalui satu tindakan nyata. Jadi kesadaran yang penuh akan membawa kita pada perbuatan-perbuatan yang makin selaras dengan firman-Nya. Nah, perbuatan-perbuatan kita yang sejalan dan seiring dengan firman Tuhan itu akan membawa kita bisa menjadi manusia yang semakin menyerupai Tuhan Yesus secara pikiran dan perasaan, secara gambar. Ya. Nah, tindakan itu adalah rupa. Ya, jadi di sini adalah pengantar dari apa yang akan kita bicarakan pada malam hari ini, yaitu kita mulai mengenal, ketika kita mulai bertanya kepada diri kita bahwa ada nggak kira-kira di sini yang mulai menanyakan pada diri masing-masing bahwa seperti apa kodrat kita, seperti apa kodratnya Saskia, Marshall, ya ada Lydia dan teman-teman yang lain. Sudahkah kita merenungkan lebih dalam seperti apa sih sebenarnya kodrat itu gitu? Apa sih yang dimaksud dengan manusia yang harus berkodrat ilahi, atau seperti apa itu kodrat dosa, dan apa kata kodrat itu sendiri? Kalau kita dosa sudah tahu, kalau ilahi kita sudah tahu. Tetapi sering yang menjadi ganjalan kita adalah ketika kita mencoba mencerna kata kodrat. Karena manusia sangat kompleks. Jadi kodratnya seperti apa? Kalau kita melihat dari tatanan bahasa melalui kamus, kodrat itu berbicara soal kekuasaan Tuhan. Contoh, manusia tidak akan mampu menentang kodrat atas dirinya sebagai makhluk hidup. Jadi kodrat yang dipahami melalui kamus bahasa Indonesia adalah kekuasaan yang diberikan Tuhan. Jadi kalau kita melihat dari hukum alam, ya contoh gitu, benih tumbuh-tumbuhan itu tumbuh menurut kodratnya. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa kodrat itu sifat asli atau sifat bawaan. Itu yang dijelaskan oleh kamus bahasa Indonesia. Namun kita mari melihat apa yang dimaksud kodrat menurut Alkitab, kodrat menurut firman Tuhan. Jadi kalau kita merenungkan kembali, saya yakin dan percaya kita semua di dalam home, sanctuary home ini pasti sudah pernah mendengar kodrat dosa dan kodrat ilahi. Ya. Jadi manusia
pada mulanya diciptakan semua, manusia pertama Adam dan Hawa diciptakan Tuhan untuk mengenakan kodrat ilahi. Ya, di dalam Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar, pikiran dan perasaan dan rupa kehendak kita. Jadi menurut gambar dan rupa. Di dalam kombinasi gambar dan rupa itulah kita memahami bahwa kodrat kita sebenarnya diciptakan menurut kodrat ilahi. Kita punya kekuatan-kekuatan yang sifatnya sangat hakiki. Ya. Baik sahabat-sahabat Sanctuary, Home Sanctuary yang dikasihi Tuhan. Ketika manusia pertama, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, sehingga kodrat ilahinya tidak sempurna. Kodrat ilahi yang harusnya dikenakan manusia sampai sekarang menjadi tidak sempurna. Maka dari itu di dalam Kejadian 3 ayat 23, setelah Adam dan Hawa gagal untuk mempertahankan kodrat ilahinya, maka ada satu keputusan yang kita sudah tahu bahwa karena kejatuhan mereka di dalam dosa, maka di dalam Kejadian 3 ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, inilah titik di mana kodrat ilahi yang harus kita kenakan, itu mulai hilang. Dan sejak saat itu, manusia mengenakan kodrat dosa. Kodrat yang sebenarnya bukan rancangan Tuhan. Kodrat yang sebenarnya bukan direncanakan untuk disematkan kepada manusia sebagai makhluk yang Allah kasihi. Namun kejadian itu menunjukkan ketika mereka diusir, ketika mereka dihalau dari Taman Eden, lalu mereka akhirnya beranak pinak. Adam dan Hawa bersetubuh di Kejadian 4 ayat 1. Diceritakan bahwa kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan memaintain manusia pertama ini walaupun sudah keluar dari rancangan yang ilahi, sudah tersemat kodrat dosa di dalam hidup manusia pertama. Dari sinilah mereka beranak pinak, Kain dan Abil, lalu tidak lama kemudian Hawa mengalami suatu peristiwa di mana ketika dia mendapati Abil dibunuh Kain. Itu adalah ketika bagaimana Hawa belum tahu bahwa ini apa berwarna merah dan berbau anyir. Karena itu adalah peristiwa yang pertama kali terjadi di dalam hidupnya. Lalu demikianlah manusia berkembang. Tuhan begitu mengasihi ciptaannya. Ada banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan Tuhan untuk membuat manusia mampu kembali ke rancangan yang semula, yaitu berkeadaan tidak dalam berkeadaan atau berkodrat dosa. Nah, kita berkembang di sini karena kita gagal memahami apa makna kodrat. Lalu saya ambil satu analogi. Waktu itu saya di rumah karena tidak ada staf rumah tangga yang membantu bersih-bersih rumah, sehingga saya mencoba membersihkan rumah dan saya mengumpulkan tentu sisa-sisa sampah yang ada di dalam rumah, baik itu yang ada di sampah basah dan sampah kering. Yang paling merepotkan adalah ketika membersihkan sampah-sampah sisa makanan. Ya, saya punya anak laki-laki, jadi ya mau nggak mau saya harus membersihkan tempat, saya sapu, saya mulai memasukkan sisa makanan. Dan hanya sehari saja,
sisa makanan itu sudah membusuk, terjadi fermentasi dan mulai mengeluarkan bau yang tidak sedap. Saya mengikat tas kresek itu. Saya ikat, saya tenteng, dan saya bawa keluar, saya letakkan di pojok kiri rumah, di mana ada satu space, ada satu tempat di mana biasa kalau paginya, besok paginya, itu ada tukang sampah yang keliling di komplek membawa tong ya atau kereta sampah dan memunguti sampah. Nah, ketika saya taruh di sana, saya tidak pernah membayangkan di mana binatang ini kumpul. Namun ketika saya meletakkan tas kresek yang berisi sisa tulang dan mungkin sisa-sisa makanan, lalu muncul lalat, warnanya hijau. Saya tidak tahu dari mana binatang ini datang. Mereka tiba-tiba mengerubuti tas kresek itu yang mulai mengeluarkan bau tidak sedap. Ya namanya juga sampah, sampah basah, dan baunya tidak sedap, dan ternyata air liur dari binatang ini mempercepat fermentasi atau pembusukan. Jadi akhirnya banyak sekali lalat itu datang, dan mereka benar-benar mengerubuti, ya lalat-lalat yang hijau mengerubuti sesuatu yang sangat-sangat bau dan tidak ada kehidupan di situ kecuali lalat hijau. Ya, jadi lalat hijau ini kalau saya analogikan adalah gemar terhadap segala sesuatu yang sifatnya tidak ada kehidupan. Dia mengerubuti bangkai-bangkai atau sisa-sisa. Tadi baik itu daging ataupun makanan apapun yang mulai membusuk. Namun di satu sisi, di dalam pagar rumah, istri saya tanam satu pohon-pohonan yang bisa berbunga juga. Sesekali saya melihat ada lebah datang. Sama-sama bersayap, sama-sama serangga. Dan lebah ini saya lihat tidak pernah hinggap di sampah. Lebah ini hinggap pada bunga-bunga yang wangi, yang segar, dan dia dengan belalainya, sama seperti kupu-kupu, dia punya satu belalai untuk masuk ke dalam putik sari bunga itu, dan mengambil serbuknya, dan mengisap madunya. Lalu lebah ini terbang, dan saat terbang, putik sari itu bisa jatuh, kena angin, dan akhirnya bisa menjadi bunga, dan ada kehidupan yang disebabkan oleh lebah. Belum lagi ketika dia pulang ke sarangnya, dia mengumpulkan madu yang dia hisap dari bunga itu menjadi satu persembahan dari seekor lebah. Semua orang tahu, banyak orang cari madu, katanya madu itu bikin sehat. Dua binatang ini punya kodrat. Yang lalat hijau, kodratnya seperti itu. Senang dengan kematian, senang dengan bau bangkai, lalu yang satu adalah lebah. Memiliki kodrat untuk membagikan dan menawarkan kehidupan. Nature-nya seperti itu. Manusia diberi kesempatan untuk mengenakan kodratnya. Manusia bukan binatang. Manusia diciptakan Tuhan kekal adanya. Sedangkan binatang yang tidak kekal, kita bisa belajar mengenai natur dan kodratnya. Seperti apa kodrat kita seharusnya? Kita tadi tahu secara ringkas, di dalam Kejadian 1:26, manusia diciptakan dengan gambar dan rupa Elohim. Itulah yang harus kita kenakan. Maka dari itu, kegagalan kita untuk menyadari bahwa sebenarnya kita bisa, ya, dengan berjuang dengan respon yang benar, kita bisa memahami seperti apa kodrat yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. Akan menjadi sia-sia. Pengiringan kita akan menjadi sia-sia ketika kita gagal, ya, ketika kita tidak memahami apa yang harus kita kenakan. Nah, di sini adalah menjadi satu kerinduan kita bersama.
menjadi satu kerinduan kita bersama bahwa kita harus secara sadar, ya, kita harus dengan sadar, dengan sungguh-sungguh memahami, dengan sungguh-sungguh mengerti bahwa sebenarnya kita menghidupi yang mana. Kita hidup di dalam kodrat ilahi atau kita tetap masih mengenakan kodrat dosa kita. Maka dari itu betapa bersyukurnya ketika kita belajar suara kebenaran, kita diajarkan bahwa usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula ketika manusia belum jatuh di dalam dosa. Ini harus diresponi dengan satu perjuangan yang sungguh-sungguh, dengan satu perjuangan yang serius. Nah, mengapa manusia gagal untuk mengenakan kodratnya? Karena manusia tidak pernah menyelidiki secara mendalam kodrat kita ini seperti apa. Dan banyak gereja yang tidak mengajarkan untuk manusia berjuang sungguh-sungguh mengenakan kembali kodrat ilahinya yang hilang, yang tidak sempurna, yang rusak. Tetapi hebatnya, Tuhan tidak membuat kita lalat hijau loh. Atau Tuhan tidak membuat kita seperti kodrat binatang, seperti kucing. Tetapi kita lebih mengerikan ketika kita lahir, kodrat kita adalah kodrat dosa. Begitu keluar, itu sudah dosa. Betapa mengerikan ketika akhirnya dengan kodrat dosa itu kita hidup di atas muka bumi ini. Di mana dunia yang tidak menjanjikan, tidak memulihkan, tidak membawa manusia untuk sadar bahwa di dalam dirinya ada kodrat ilahi yang harus ia capai di sepanjang hidup 70 tahun ini. Kita punya waktu pendek. Kira-kira kekejar enggak dalam waktu 70-80 tahun kita kembali mengenakan kodrat ilahi? Kira-kira kekejar enggak dengan keadaan kita yang sekarang? Betapa mengerikan ketika manusia tidak menyadari bahwa di dalam dirinya ada satu kodrat yang bisa sangat powerful, yaitu kodrat ilahi. Maka dari itu diperlukan firman Tuhan, diperlukan Injilnya, supaya kita bisa dituntun kembali ke rancangan semula. Ini adalah pergumulan kita sebagai orang yang percaya kepada Injilnya. Karena di dalam Matius 19 ayat 28, Tuhan Yesus berfirman, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. 12 tahta ini adalah gambaran dari orang di dunia. Kita akan memimpin bersama Kristus. Apabila kita kembali ke penciptaan kembali, berhasil mengenakan kodrat ilahi. Ini tuntutan kita, ini iman kita yang harus kita sikapi. Karena keselamatan adalah perbuatan, bukan hanya ide yang ada di dalam pikiran kita. Keselamatan adalah suatu tindakan, suatu perbuatan nyata yang harus kita ekspresikan terhadap sesama. Tadi saya katakan, ada lalat hijau dan ada lebah. Yang satu senang di sampah, yang satu senang di tempat yang harum dan membawa kehidupan. Ini kodrat binatang. Kita bisa pilih. Kita bisa memilih untuk mengenakan kodrat kita. Kita tidak bisa hidup in between. Satu sisi mengenakan kodrat ilahi, satu sisi kodrat dosa, terus ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Kita tidak bisa. Kita harus memilih. Maka di dalam Ibrani 12 ayat 1, saya bacakan. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagai awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada satu perkataan yang perlu digarisbawahi.
kita harus menanggalkan semua beban dan dosa. Kita harus mulai belajar menanggalkan kodrat dosa yang begitu merintangi kita, merintangi iman kita untuk mengejar pekerjaan Tuhan yang difirmankan Tuhan Yesus untuk mendidik kita. Tujuannya satu, kita pulang ke langit baru dan bumi yang baru. Kita pulang ke rumah Bapa. Tuhan Yesus merindukan itu. Apakah orang-orang yang menanggalkan kodrat dosanya akhirnya tidak bisa hidup di dunia ini? Bisa. Kita tetap bisa bekerja, kita tetap bisa maksimal di dalam melakukan aktivitas di atas muka bumi ini. Dengan mengenakan kodrat ilahi, pasti akan jauh lebih enak. Tetapi ketika kita bekerja untuk memenuhi standar hidup kita, kita mengenakan kodrat dosa kita akan semakin susah kerjanya. Karena apa? Kita dibuat tidak fokus. Kita dibuat oleh keinginan-keinginan yang tidak membawa kita kepada kekekalan. Tetapi kita benar-benar dibuat tidak berdaya. Karena dosa begitu merintangi kita. Di sini dikatakan dan berlomba tekun. Berlomba seperti apa? Berlomba tadi mengenakan kodrat ilahi kita yang rusak dan tidak sempurna. Apakah perjuangan ini hanya cukup ketika kita mengakui menerima Yesus, lalu tiba-tiba kodrat ilahi turun atas kita dan blek, kita berubah dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi? Itu konsep ajaran yang keliru. Kekristenan itu adalah fight with Christ. Kekristenan itu suatu perjuangan. Kekristenan itu suatu pergumulan di dalam hidup ini. Di sepanjang hidup ini. Pertobatan bukanlah suatu titik. Tetapi pertobatan adalah sebuah garis panjang. Banyak sekali kita memahami bahwa pertobatan hanyalah seperti sebuah titik. Saya sudah tobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. So everything gonna be alright. No. Kita bertobat. Kita mulai satu garis perjalanan. Berjalan menuju kekekalan. Bersama-sama dengan Yesus. We are going home. Maka bukan kebetulan ini namanya sanctuary home. Kita home, going home. Where? To Father's home that create us. We must going home. Walaupun kita masih bernafas, tapi mental kita going home. Ini yang dimaksud kita mengenakan kodrat, belajar mengenakan, berjuang sungguh-sungguh mengenakan kodrat ilahi. Maka Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus on Him. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. We fight. Ini pertempuran kita. Manusia harus merubah kodrat dosanya dan berjuang kembali untuk mengenakan kodrat ilahi. One, caranya kita harus berani gentle dan bertobat. Kita harus benar-benar menyadari bahwa pertobatan ini adalah bicara soal moral, morality. Maka ketika ada perkataan menjadi sempurna, adalah ketika pertobatan ini mengubah batiniah kita. Pertobatan sejati itu merubah sesuatu yang di dalam. Jesus inside. Kalau komputer ada Intel inside. Tapi kita punya Jesus inside. More than everything. Guide us. Clean our sin. Terus didefrag. Terus dibenerin.
sampah di empty trash, supaya bisa running well. Semua program, semua aplikasi akan jadi running well ketika komputer sehat. Demikian juga kita ketika batiniah kita oke. Kita akan semakin ringan mengejar Tuhan. Tapi sayangnya, Ibrani 12 mengatakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Itu kita. Kita melawan dosa itu belum sungguh-sungguh. Padahal kalau kita tahu bahwa di dalam diri kita ada kodrat ilahi yang harus kita kejar, dan kodrat dosa yang harus kita tanggalkan, apakah perjuangan kita sudah sampai mencucurkan darah? Apakah pergumulan kita, fighting kita untuk ke rumah Bapa itu dilakukan hanya karena kita sudah terima Yesus dan ya only on my mind, ada di dalam fantasiku, lalu besoknya aku melakukan tindakan yang ceroboh, lalu malamnya Tuhan terima kasih, di dalam fantasi aku sudah selamat. Tidak, kekristenan bukan berbicara satu hal yang mistis, tetapi kekristenan adalah suatu pergumulan di sepanjang hidup kita sebagai orang percaya. Maka ayat kelima dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kadang di dalam pembentukan kita, ya, ketika kita harus menanggalkan kodrat dosa, dan kita harus mengenakan kodrat ilahi, kita mengalami satu peristiwa-peristiwa yang sulit. Karena hanya dengan peristiwa itu kita mau kembali mengenakan kodrat ilahi. Karena dengan peristiwa-peristiwa yang tidak enak itulah kadang kita tersadar dan terkesiap. Maka ketika kita gagal menjalani kehidupan kekristenan kita, karena sekali lagi saya akan ingatkan terus bahwa kita tidak sadar apa itu arti kodrat. Dan kita tidak mengerti dengan sungguh-sungguh, tidak pernah menelisik batiniah kita untuk menanyakan sebenarnya aku sudah mengenakan kodratmu belum Tuhan? Atau aku masih hidup di dalam kodrat dosaku, dan aku begitu sulit menanggalkan karena dosa ini nikmat, dosa ini enak buat aku, dan aku belum siap melepaskan segala sesuatu yang sudah menjadi rutinitas. Maka dari itu, sanctuary, sahabat sanctuary, malam hari ini, kita sama-sama berjuang. Kekristenan bukan sesuatu yang mudah. Kekristenan adalah pergumulan di sepanjang hidup ini. Dan Yesus menyediakan uluran tangannya untuk menuntun kita, untuk membawa kita semakin sadar setiap hari berusaha dan berjuang. Kita harus fokus dengan mata yang harus tertuju kepada Yesus. Ketika kita melepaskan pandangan kita tidak pada Tuhan, maka perjuangan kita pasti bukan perjuangan yang tulus kepada Tuhan. Apalagi kalau mata kita sudah bergeser dan melihat silaunya gemerlap dunia, maka kita akan merasakan kesulitan yang besar. Maka mari kita meresponi dengan baik. Mulai malam hari ini, kita menyadari kodrat kita adalah kodrat ilahi. Mengenakan kodrat ilahi. Yang gagal dikenakan oleh manusia pertama dan kembali ditawarkan oleh Tuhan Yesus dalam tuntunannya yang ajaib bersama dengan Roh Kudus, supaya kita sadar kembali, hey, kita ini anak Allah. Tadi di dalam Ibrani 12, bahkan dikatakan dengan sangat luar biasa di ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Apa yang membuat kita gagal
mengejar Tuhan? Dosa. Apa yang membuat kita takut bertemu dengan orang? Dosa. Apa yang membuat kita merasa kotor? Dosa. Semua itu terjadi dengan sekejap. Ya, oke. Semoga apa yang saya jelaskan pada malam hari ini dan yang kita perjuangkan bersama pada malam hari dalam waktu yang singkat ini, ya, dengan judul Kodrat Manusia, kita mulai membayangkan kita bukan lalat hijau atau lebah, tapi kita manusia yang berhak memilih untuk mengenakan kodratnya kembali, untuk kembali kepada rancangan semula. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dalam waktu yang singkat ini, apa yang kami gumulkan bersama-sama, Tuhan, kami mohon tuntunanmu selalu menyertai Sanctuary Home, supaya apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan-Mu dan bimbing kami untuk kami bisa berlari, mengejar, dan menanggalkan dosa kami. Kami akan meringankan langkah kami ketika kami bisa mengenakan kodrat ilahi yang sudah ditanggalkan jauh hari sebelumnya. Malam hari ini kami mau mengenakan kembali kodrat ilahi kami. Dan kami mau menanggalkan kodrat dosa kami. Tuntun, urapi, dan pimpin kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Sanctuary Home pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati pemimpin Sanctuary Home dan semua yang terlibat atas terselenggaraannya Zoom pada malam hari ini. Ampuni setiap kesalahan kami, kemelesetan kami, ketidaksempurnaan kami. Kami serahkan semuanya malam ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.